Shalom teman-teman, mari kembali menenangkan hati, mari kita berdoa. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kepada kami segala berkat rohani di dalam sorga. Terpujilah kasih karuniamu yang mulia bagi kami yang Engkau kasihi. Sebab di dalam Engkau dan oleh darah-Mu kami beroleh pengampunan dosa. Sekarang di dalam Kristus kami pun beroleh damai sejahtera. Kiranya kami bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh menikmati sekali lagi berkat rohani. Tolonglah kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita di dalam Kristus telah beroleh pendamaian. Sebagai pernyataan umat Tuhan yang telah beroleh pendamaian, yang telah ditebus dan dipersatukan, mari saat ini coba pandang teman di kanan kirimu, dipandang dulu. Kemudian katakan, come and walk with me. Ke teman di kiri kanannya aja. Setelah mengatakannya, silakan berdiri. Kita yang telah ditebus oleh Kristus, marilah kita berjalan bersama menikmati anugerah yang Allah sediakan. Hidup yang baru, persekutuan dan kasih. Come and walk with me. The
setia Tuhan memelihara persekutuan. Seorang pengkhotbah pernah bertanya, untuk Injil sampai di telinga kita, atau untuk persekutuan yang boleh kita rasakan seperti saat ini, ada berapa banyak orang yang telah mengusahakan persekutuan dari generasi ke generasi? Ada berapa orang yang setia mengikuti panggilan Allah? Jika kita ditanyakan hal yang sama, mari renungkan bagaimana cerita hidup kita, bagaimana Allah berkarya dalam hidup kita. Sudahkah kita pun bersyukur untuk mereka yang telah berbagi hidup, berbagi Injil, dan terus menopang kita di dalam doa? Bukankah ini juga adalah kasih dari Tuhan? Sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan? Saat singer menyanyikan bait lagu ini, mari refleksikan pertanyaan tadi dalam hidup kita. Bagaimana Kristus berkarya dalam hidup kita? Jadi karya yang indah. Kiranya melalui lagu ini kita dapat merefleksikan karya Kristus dalam hidup kita dan mengambil komitmen untuk mengikuti panggilannya sampai akhir hidup. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Mari kita nyanyikan lagu ini. Aku
setia sampai akhir. Ku ikuti panggilanmu setia sampai akhir. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dengarlah doa dan komitmen kami ya Allah. Amin. Lagu yang akan kita nyanyikan ini ditulis oleh Don Moen lewat inspirasi dari pewahyuan Yohanes yang melihat suatu wahyu. Orang banyak dari setiap suku, setiap bangsa, setiap bahasa, mereka berseru kepada Tuhan, menyembah dan memuliakannya. Dia bertahta sebagai raja di atas mereka, dan ketika mereka memuji dan menyembah, pujian mereka diikuti oleh pujian dari sorga. Sungguh betapa menakjubkannya ketika kita pun berdiri di tengah-tengah orang banyak menyembah Tuhan. Maka mari kita pun berdiri. Mari sembahlah Allah yang telah menebus kita dengan darahnya. Mari menyatakan penyembahan kita bagi Dia Sang Anak Domba. Lord, I stand in the midst of a multitude. Kita nyanyikan lagu. Lord, I stand in the midst of multitude, all those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from every love. There are no words good enough to thank you. There are no words
duduk. Miss Annette, you may come to the stage. Good morning to you. Selamat pagi buat kita semua. It's really been some time since I came back to Jakarta. Sudah beberapa waktu lamanya sampai saya bisa kembali lagi ke Jakarta. My last time was the year before COVID. Terakhir saya ke sini itu juga di sini tapi sebelum COVID. So I'm so glad to see a whole new generation of students in front of me. Karena itu saya sangat bersyukur ada generasi baru mahasiswa yang hadir di depan saya. Come, let's go to God in prayer. Mari kita berdoa. Father, we want to thank you for this day. Bapa, kami mau bersyukur untuk hari ini. And we ask for your presence to be with us. Dan kami memohon kehadiran-Mu bersama kami. Father, we want to ask that you would indeed water our hearts with your word. Bapa, kami sekali lagi meminta Engkau menyirami hati kami dengan firman-Mu. And we pray that your word will come alive in our hearts. Dan kami berdoa kiranya firman-Mu itu boleh menjadi hidup di dalam kami. We offer ourselves before you. Kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu. Speak, Lord. Berbicaralah ya Tuhan. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. You know, when I look at you, I think of how God started Perkantas. Ketika saya melihat teman-teman mahasiswa, saya teringat bagaimana Tuhan memulai kegerakan Perkantas. That was about 51 years ago. Itu sekitar 51 tahun yang lalu. And can you imagine, the Holy Spirit has made sure generation after generation there are students in the campus. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana generasi demi generasi Roh Kudus menjaga ada mahasiswa di kampus. And now it is your turn. Dan sekarang adalah waktu teman-teman. God put you in your campus for such a time as this. Tuhan menempatkan teman-teman di waktu yang seperti ini. And you know, we only have one chance to be a student. Dan kita semua hanya punya satu kali kesempatan untuk menjadi mahasiswa. You know, I read in the internet that there was an Indonesian who has already got 25 degrees. Saya baca di satu internet ada orang Indonesia yang sudah punya 25 gelar. And he's still studying, continuing to study. Dan dia masih terus belajar lagi. From the time he came in, he never left. Dia datang tapi gak pernah selesai kuliahnya. But for most of us, we only have one chance in the campus. Tapi bagi kebanyakan kita itu hanya punya sekali kesempatan kuliah di kampus. And this is urgent. Dan ini mendesak. The day you came into campus, your time is running out. Di hari pertama teman-teman tiba di kampus, waktu kalian sudah berjalan. If your first year good, you still have 2 more, 3 more years. Kalau teman-teman tahun pertama bersyukur masih ada 2-3 tahun lagi ke depan. But if your final year, you only have a few days left. Kalau teman-teman angkatan akhir ya hanya sisa beberapa hari lagi. What are you doing with your time? Apa yang teman-teman sedang lakukan dengan waktumu? In this retreat, we are looking at the book of Acts. Di retret ini kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul. Now when you look at the book of Acts, you cannot look at the book of Acts like, okay, speak Lord. Kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul, kita nggak bisa ngelihatnya dengan, ya bicaralah ya Tuhan. The book of Acts is alive. Buku Kisah Para Rasul itu hidup. God is working all the time. Tuhan selalu bekerja di bagian demi bagiannya. Surprising the people. Mengagetkan orang-orang banyak. Ordinary people. Orang-orang yang biasa. Uneducated people. Yang tidak terpelajar. Educated people. Baik yang terpelajar juga. Always having surprises by the Holy Spirit. Selalu dikagetkan oleh Roh Kudus. Don't you remember how Acts chapter 1 starts? Teman-teman masih ingat kan Kisah Para Rasul yang pertama? A group of nobodies. Kelompok yang bukan siapa-siapa. Suddenly they become the pioneers of the church all over the world. Tiba-tiba menjadi perintis dari gereja di seluruh dunia. A group of cowards. Kelompok yang penakut.
Suddenly they are courageous to take the gospels to the ends of the world. Tiba-tiba menjadi sekelompok pemberani yang berani membawa Injil sampai ke seluruh dunia. A group of powerless men, Kelompok orang-orang yang tidak berdaya, powered by the Holy Spirit, tetapi dikuatkan oleh Roh Kudus and they become unstoppable. dan menjadi tidak dapat terhentikan. How is your kelompok kecil? Bagaimana kelompok kecil kita? Is it dead or alive? Apakah mati atau hidup? Is God doing something in your midst? Apakah Tuhan bekerja di antara kita? If not, today we must ask for that to happen. Jika tidak, mari kita doakan hari ini untuk terjadi. From the time of Jesus' death. Dari waktu kematian Yesus. Yesterday we looked at it. We put him on the cross. Kemarin kita sudah lihat ya, kita yang menyalibkan Yesus di kayu salib. Our Father God never looked back. Dan Allah Bapa kita tidak melihat ke belakang. From the cross to as a reward to Jesus, there was the resurrection. Dan dari salib sebagai penghargaan kepada karya Kristus ada kebangkitan. New life. Hidup yang baru. And it was a beginning of ushering everyone into a new exodus. Dan itu merupakan awal dari masuknya keluaran yang baru, generasi yang baru. You know, the exodus didn't just happen during Moses' time. Keluaran yang terjadi bukan hanya pada waktu Musa perjanjian lama. This is the season of new exodus. Hari ini, saat ini pun juga adalah keluaran yang baru. It started in Pentecost, Acts chapter 1. Itu dimulai di hari raya Pentakosta. It's still going on. Dan itu masih terus berlanjut sampai saat ini. And I hope that you are alert to God. Dan saya berharap kita semua peka kepada Tuhan. This morning we are going to be looking at Acts chapter 2 verses 41 to 47. Pagi ini kita akan melihat dari bagian Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. How these disciples were just worshiping and reverent before God when something happened. Bagaimana sekelompok murid ini masih berdoa, menyembah Tuhan, tapi kemudian sesuatu terjadi. And they were never the same again. Dan mereka tidak menjadi sama Could kembali. you please speak the word of God? Saya akan bacakan Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. You know, sometimes we hear the word of God and it's just words. Terkadang kita mendengarkan firman Tuhan dibacakan, tapi itu hanya jadi kata-kata. But if you are there in Acts chapter 2 with these disciples, you will see something has taken place. Tapi kalau kita hadir di kejadian itu, kita pasti menyadari ada sesuatu yang besar. In Acts chapter 1, they were waiting, they were afraid, they were behind locked doors. Di pasal 1 mereka masih ketakutan, mereka menanti, mereka mengunci diri di balik pintu. But now you see them as witnesses. Tapi sekarang kita melihat mereka sebagai saksi-saksi. You know the Greek word for witness, martyrs. Kalian tahu bahasa Yunani untuk kata witness, saksi itu martir. It means a person who has first-hand knowledge, first-hand eye knowledge. Itu berarti orang-orang yang punya pengalaman langsung, melihat langsung, punya cerita first hand, punya cerita langsung dari sumbernya. It's not a second-hand faith.
Itu bukan iman yang diturunkan atau diceritakan dari It's orang lain. first hand. Itu langsung, itu dialami secara pribadi. And you know, it's about personal conviction about what they were sharing with others. Dan itu berbicara tentang keyakinan pribadi mereka yang mereka bagikan kepada orang-orang And a lain. witness is willing to stand no matter what the cost. Dan sebagai seorang saksi, dia berani berdiri, tidak peduli apapun bayarannya. In the first century church, most of them paid with their life. Banyak di abad mula-mula mereka akhirnya harus mengorbankan nyawanya karena kesaksian mereka. You know, this morning, or rather last night, I heard news of one of our elders in Malaysia who passed away. Malam tadi saya dengar satu orang penatua di Malaysia meninggal. He was one of our board members of Perkantas Malaysia. Dia adalah salah satu board dari Perkantas Malaysia. He was a famous and growingly famous doctor in London. Dia adalah seorang dokter yang makin lama terkenal gitu di London. But God told him, "What are you doing there? Go back to your people in Borneo." Tapi Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan? Kembali ke orang-orangmu di Borneo. For the last 30 to 40 years, he spent his life in Borneo. 30-40 tahun hidupnya terakhir itu dihabiskan di Borneo. Never stopping to speak about Jesus Tidak pernah berhenti berbicara tentang Yesus. to the learned people and to the uneducated people. Baik yang kepada mereka yang belajar maupun yang tak terpelajar. And when God called him home last night, he was still on his way to do God's work. Dan ketika kemarin malam meninggal, sebenarnya dia pun itu masih dalam perjalanan untuk melakukan pelayanannya. And you can see the results of Acts chapter 2. Dan kita bisa melihat hasil dari Kisah Rasul 2 ini. Verse 41 Ayat 41. says, those who accepted his message were baptized and 3,000 were added to their number. Mereka yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Where did this come from? Dari mana itu terjadi? Was it clever speakers? Apakah karena pembicara yang pintar? You. Was it people who had loud voices? Apakah orang dengan suara yang lantang? Remember, the men who spoke were cowards. Ingat, yang khotbah kepada mereka itu orang penakut. They were fishermen. Mereka itu nelayan. They were uneducated. Mereka bukan orang terpelajar. They were confused because they didn't know what had happened to Jesus. Mereka juga orang-orang yang awalnya bingung apa yang terjadi sama Yesus. And when he told them to wait until the Holy Spirit comes, they don't know what they are waiting for. Dan ketika Yesus berkata tunggu sampai Roh Kudus turun, mereka pun juga nggak ngerti apa yang akan mereka tunggu. And suddenly one day as they were waiting and worshiping, like tongues of fire, like wind, the Holy Spirit began to empower them. Dan tiba-tiba di satu kali mereka beribadah, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, lidah-lidah api, dan itu memberdayakan mereka. This work was possible only because of the divine orchestrator. Hal ini bisa terjadi hanya karena ada sang pemimpin orkestra yang ilahi, The Holy Spirit. ya Roh Kudus. You know, that day, they said, on the day of Pentecost, the Holy Spirit came upon them. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas mereka. It was a Pentecost with a difference. Itu adalah hari Pentakosta yang berbeda dari yang sebelumnya. You know, Pentecost takes place about 7 weeks after the festival of first fruits. Hari Pentakosta itu terjadi 7 minggu setelah hari raya buah sulung, hari raya buah bungaran. And it is during the first fruits of the wheat harvest. Dan itu merupakan hasil panen ladang pertama terjadinya. And when the Holy Spirit fell on the people during this festival, God was telling them, this is my harvest. I am harvesting Jews and Gentiles for myself. Dan ketika itu terjadi di hari raya panen itu, Tuhan berkata seolah-olah ini adalah hasil tuaianku, inilah hasil panenku, Yahudi non-Yahudi menjadi hasil
tuayanku. It is the first fruits of God's harvest. Itu adalah buah sulung dari tuayan Allah. And you know, it was as the Holy Spirit fell, He marked the hearts of the people. Dan ketika Roh Kudus turun atas mereka, itu memberikan tanda di hati. In Judaism, the way to show that you belong to God was through the act of circumcision for the men. Di tradisi Yahudi, untuk menunjukkan mereka itu milik Tuhan, mereka melakukan tradisi sunat. But this is the circumcision that God provided for all His people. He circumcised our hearts with the Holy Spirit. Tapi apa yang terjadi kali ini adalah sunat bagi semua orang yang Tuhan lakukan di dalam hati. None of you sitting here can say, I don't have Holy Spirit. Tidak ada dari kita yang duduk di sini dan bisa berkata, saya nggak punya Roh Kudus. The Lord has already circumcised your hearts. Tuhan sudah menyunat hati kita. And we see this motley crew of 120 disciples suddenly being transformed. Dan kita melihat satu kelompok yang berbeda-beda, yang beragam, tiba-tiba diubahkan. They were empowered, they were enabled to speak, and they were emboldened. Mereka diberdayakan, mereka jadi sanggup bersaksi, mereka jadi berani. And you know what is funny? Dan kamu tahu apa yang lucu? During Pentecost there are thousands of people. Di hari raya Pentakosta itu ada banyak ribuan yang sedang berkumpul. And God wanted to reach them. Dan Tuhan mau menjangkau mereka. So He allowed His disciples to speak in tongues of all those peoples. Dan Tuhan mengizinkan murid-murid tadi bisa berbicara dalam bahasa mereka. Can you imagine the Indians hearing Tamil being spoken? Bisakah kamu bayangkan orang India tiba-tiba mendengar bahasa Tamil yang bukan bahasa The Yahudi? Germans hearing Dengar. German being spoken. Orang Jerman mendengar bahasa Jerman bisa disampaikan. God wanted people to understand Him in their heart language. Tuhan ingin mereka bisa mengerti, mengenal Dia di dalam bahasa mereka, di dalam pengertian mereka. So at first these people thought these people are drunk. These people. Pertama-tama mereka kan dianggap orang mabuk ini. But you heard Peter's sermon yesterday. He said, no, this is the Holy Spirit. And he showed them through history what God was doing. Tapi kita lihat kemarin Petrus bilang kan, kita bukan mabuk, dan dia menjelaskan sejarah Kristus. And you see, being witnesses was simple for them. Dan buat mereka menjadi saksi itu sederhana. They were just unashamed. Mereka adalah saksi yang enggak malu. Peter just stands up and retells his experience. Petrus sesederhana berdiri dan menceritakan ulang pengalaman-pengalamannya. First-hand Pengalaman witness. personal, pengalaman langsung. That is who God transformed them to be. Itulah yang Tuhan bentuk kepada diri mereka. You remember John the Baptist. Kalian ingat Yohanes Pembaptis. He called himself the friend of the bridegroom. Dia menyebut dirinya teman dari mempelai laki. Because it was not about himself, it was about the bridegroom. Karena dia tidak menunjuk kepada dirinya, menunjuk kepada sang mempelai yang sebenarnya. And that is what being witnesses is about. Dan itulah artinya menjadi saksi. Did you hear Peter's sermon yesterday? Kalau engkau mendengar khotbah Petrus kemarin, he kept pointing to Jesus, not about his life, Peter's life. Petrus terus tunjukkan, arahkan kepada Kristus, bukan tentang dirinya. Friend of the bridegroom. Teman dari sang mempelai. And more than that, these disciples, Peter began to unveil history for them. Dan lebih dari itu, Petrus mulai membuka, menguntai sejarah buat mereka. Telling them this is not something new. Memberitahu ini bukan hal yang baru kok. God already planned this from before. Tuhan sudah rencanakan ini dari sebelumnya. Remember in Acts chapter 2, he refers to the prophet Joel, King David 2 times. Di khotbahnya dia refer ke Nabi Yoel, ke Raja Daud. He was connecting their story to God's history with his people. Petrus menghubungkan cerita mereka dengan cerita yang lebih besar tentang keselamatan yang dari Tuhan. And you see a radical response. Dan kita melihat respon yang radikal. From 120,
the church becomes 3,120. Dari 120 orang jadi 3.120. Verse 41. Ayat 41. A massive spirit-led church growth. Pertumbuhan gereja yang masif, yang besar-besaran, yang dipimpin oleh Roh. 3,000 people. 3.000 orang. If I preach and 3,000 people accept Christ, I will pingsan. Kalau saya khotbah dan 3.000 orang terima Kristus, saya pingsan. But God, the Holy Spirit was doing that. Tapi Tuhan Roh Kudus melakukan hal itu semua. And you know, not just the disciples were transformed, the crowd was transformed. Bukan hanya murid-murid yang diubahkan, orang-orang banyak yang mendengar mereka juga diubahkan. Did you hear the verse 41? Kalau kalian lihat di ayat 41, That they turned and were baptized. mereka memberi diri dibaptis. They also moved from fear to courage. Orang-orang banyak itu juga berubah dari takut menjadi berani. When they were being baptized, they are declaring to everybody, I cut my ties from Judaism, from my community. I belong to a new community. Ketika dibaptis berarti mereka sedang mendeklarasikan kepada orang banyak, saya sudah putus hubungan dengan Yahudi, saya sudah meninggalkan keyahudian saya. It was costly. Itu sangat berisiko. And they moved from burdens to freedom, from the weight of Judaism to a free, grace-filled gospel. Dan mereka dari yang tadinya terbeban sekarang bisa bebas dari keagamaan Yahudi menjadi bebas karena Injil anugerah. My friends, Teman-teman, you see Acts chapter 2, 42 to 47. kita melihat ayat 42 sampai 47. You need to understand, all 3,000 of them did not go home. Kalian perlu tahu 3.000 yang tadi bertobat itu nggak pulang. They came from all their kampongs, but they didn't return. They stayed there, breaking bread together and being with the apostles. Mereka tidak balik ke kampung mereka, memecahkan roti bersama-sama dengan para rasul. And when you see them, you can see people found them attractive. Dan ketika kita melihat, kita bisa membayangkan orang-orang menemukan mereka tuh, wah apaan ini, menarik. People were still curious and more people were added, more than the 3,000. Orang-orang penasaran dan dari situ lebih banyak lagi yang ditambahkan, yang bergabung. Look at verses 42 to 43. Lihat ayat 42 sampai 43. These people devoted themselves Mereka bertekun to the teachings of the apostles, fellowship, breaking of bread and prayer. dalam pengajaran rasul, dalam persekutuan, memecahkan roti, berdoa. And everybody was filled with awe Dan semuanya itu sangat dipenuhi rasa kagum. because of the miracles and signs God performed through the apostles. Melalui tanda, melalui mujizat yang Tuhan lakukan melalui para rasul. In these two verses you see the unshakable fidelity. They refused to leave. Di dua ayat ini kita bisa melihat sebuah kesetiaan yang tidak tergoyahkan To the group, di dalam grup ini, to the community, di dalam komunitas ini, to the fellowship. di dalam persekutuan ini. They held together Mereka saling menjaga, saling berpegangan. because they knew if they went back, they can fall alone. Kalau mereka balik, mereka itu bisa jatuh sendiri. They needed each other to grow and survive. Mereka butuh satu sama lain untuk terus bertumbuh dan bertahan. Why do you think you are in groups in campus? Kenapa kamu berpikir ada kelompok-kelompok kecil di kampus? Or even a large group on campus? Atau mungkin ada persekutuan yang lebih besar di kampus? You think it's just so that we can say, oh, we are all Christians, very good. Apakah itu hanya sekedar untuk bilang, oh orang Kristen ya, oh bagus, bagus. That's not the purpose. Bukan itu tujuannya. Because then you better go to church because we have church on Sunday. Kalau gitu lebih baik ke gereja aja karena udah ada gereja di hari Minggu. We gather together on the campus so that we can grow together, Kita berkumpul bersama di kampus untuk bisa bertumbuh bersama, hold together, bertahan menjaga and bersama, be strengthened together. dikuatkan bersama. You see, they devoted themselves to the apostles' teaching. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Why? Kenapa? They were new
Christians. Mereka kan orang-orang Kristen baru. Before this, they were used to Judaism. Sebelumnya mereka terbiasa keyahudian mereka. And it was the apostles who were connecting the history for them, telling them this is all, Jesus was part of our history. Dan para rasulullah yang berusaha menghubungkan, sebenarnya ini semua nyambung dengan apa yang telah kamu ketahui dari sebelum-sebelumnya. The fellowship, Dalam persekutuan, bertekun dalam persekutuan. koinonia, They did not let go. Mereka tidak membiarkan satu sama You lain. know, in many of our groups on campus, sometimes it's very cliquish, Banyak kelompok kita di kampus, like a clique. Some people cannot go in. itu kita tuh sangat pilih-pilih orang gitu ya. Ada beberapa orang yang kayaknya nggak bisa masuk kelompok kita. They come and see us, and after a while they feel they have to leave because they cannot fit in. Mereka ngelihat kelompok kita, terus nggak berapa lama mereka memilih untuk pergi karena merasa nggak bisa masuk ke kelompok But kita. fellowship is about pulling everybody together. Tetapi bersekutu berbicara mengajak, menarik mereka semua masuk. And they broke bread. Dan mereka saling memecahkan roti. Remember what Jesus said when he shared the Last Supper. Do this in remembrance of me. Ingat ketika Yesus melakukannya di perjamuan terakhir, Yesus berkata, lakukan ini untuk mengingat aku. And right from the start, the new church began to break bread together. Dan dari awal mereka langsung melakukannya, memecahkan roti dan mengingat Yesus. And they prayed many prayers together. Dan mereka berdoa bersama, Pak. And God didn't stop. He awed them as they were together with signs and miracles. Dan Tuhan tidak stop di sana. Tuhan mengejutkan mereka dengan banyak tanda dan mujizat. If you look at verses 44 to 45, Kalau teman-teman lihat ayat 44-45, all the disciples had everything in common. mereka semua punya satu kesamaan. They sold property and possessions to give to everyone in need. Mereka menjual harta miliknya lalu bagi-bagikannya. You know, the church is called ecclesia. Teman-teman tahu gereja itu sering disebut eklesia. The word ecclesia means a group that is assembled together, called out. Eklesia itu adalah berkata tentang sebuah kelompok yang dipanggil keluar. And this ecclesia had no walls. Dan eklesia ini nggak punya dinding, nggak punya batas. Poor, rich, Jews, Gentiles, all came together. Kaya, miskin, Yahudi, non-Yahudi, semua itu bergabung dalam There was gereja. a powerful togetherness. Ada kebersamaan yang kuat. You sit there and you may not understand this. Kamu mungkin duduk di sini dan kamu nggak menangkap hal ini. 3,000 people staying back in Jerusalem means they have no jobs. 3.000 orang tinggal di Yerusalem, berarti mereka nggak punya pekerjaan. When they come to the feast, who do they stay with? They stay with any other Jew who opens their house. Ketika mereka datang ke perayaan Pentakosta itu, mereka numpang di orang-orang Yahudi lain yang membuka rumah mereka. If they stay on in Jerusalem means 3,000 people need to be fed. Kalau mereka tinggal, artinya 3.000 orang itu perlu makan kan, perlu diberi makan. And it says those who had property, Dan sold their property and brought it and shared with everybody. Dan dikatakan mereka yang punya harta miliknya itu dijual dan dibagikan untuk mencukupi mereka. It was a powerful faith. Itu adalah iman yang kuat. Jesus was more important than their possessions. Yesus itu lebih penting daripada harta miliknya. It was really a powerful hospitality. Itu merupakan keramah tamahan yang kuat. Without walls, without expecting anything in return, just generosity. Tanpa dibatas-batasi, tanpa mengharapkan kembali, hanya murah hati demi murah hati. You know, when I was in campus, I was very poor. Waktu saya masih di kampus, saya itu miskin. You know, I look too old to you for me to have been in campus. I look too old for Ya, them teman-teman to think mungkin I was in merasa campus. ya saya sudah terlalu kelihatannya tua di kampus ya. I was in campus in the 1980s. Saya tuh di kampusnya tuh tahun 1980. And usually students didn't have money. Dan kebanyakan mahasiswa tuh nggak punya uang. And you know, if we don't have money, we don't go for lunch. Dan kalau kita nggak punya uang, kita nggak makan siang.
Or if others are going somewhere, we'll say, oh no, it's okay, I will stay back today. Dan kalau misalnya ada yang ngajakin, ya oh ya nggak apa-apa, aku nggak ikut deh, aku di sini aja. But the fellowship that I belong to in campus, Tapi persekutuan yang saya alami di kampus, there were people who noticed people like me. ada beberapa orang yang ada orang-orang seperti Miss Anet ini. Sometimes I will open my room door and I'll find a rack of eggs. Eggs. Oh, kadang-kadang saya buka kamar saya dan ada telur, Or instant noodles. atau mie instan di Somebody kamar. left it for me. Ada orang yang taruh itu gitu ya, buat kasih ke Miss Anet. I was very active in the Christian fellowship. Saya sangat aktif di PMK. And one day, one of the kelompok kecil came to my room and saw all my clothes were unwashed. Dan ada satu waktu kelompok kecil saya datang ke kamar dan ngeliat baju saya belum dicuci. The pail was like Gunung Everest. Tumpukannya itu kayak Gunung Everest. And I went out, and when I came back, Saya pergi, saya keluar, dan waktu saya balik, somebody had lovingly washed my clothes. orang-orang bersihkan itu ya, cucikan itu. That was something that I never forgot. Itu sesuatu yang saya nggak bisa lupakan. We did it for one another. Kita lakukan itu untuk satu sama lain. Unwalled ecclesia. Eklesia yang tidak terbatas, tidak ada batasannya. And in Malaysia, we are all of different colors. Dark skinned, brown skin, white skin, I don't know what other skin. Di Malaysia tuh kan kita banyak ini ya, beda ras, beda suku, suku apa, coklat, hitam, putih ya. Ya itu ya. It didn't matter in my fellowship. Dan itu tidak berpengaruh di persekutuan kami. But in my country, it's becoming more and more racist. Tapi ya kenyataannya di negara saya makin rasis gitu ya, makin membeda-bedakan. But not in the fellowship. Tapi tidak di persekutuan. And that's why when you read verses 46 to 47. Dan karena itulah kalau kalian lihat ayat 46-47. Every day they met in the temple courts. Mereka setiap hari bertemu di lapangan bait Allah, halaman bait Allah. Not just as a big group. Bukan hanya sebagai kumpulan orang banyak. They broke bread in the homes. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. With sincere hearts. Dengan tulus hati. And what happened in verse 47? They enjoyed favor with so many people that more and more began to be added. Dan apa yang terjadi di ayat 47? Mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan tambah jumlahnya yang bergabung. It was really an irresistible witness. Itu adalah sebuah kesaksian yang sangat menarik, yang tidak dapat ditolak. Contagious. Menular, menjalar. Not like COVID kind of contagious. Bukan seperti menular kayak COVID-nya ya. But a good contagious, you spread the goodness. Tapi menular yang baik, kamu membagikan kebaikan. And did you hear what made them contagious? Dan kamu lihat apa yang membuat itu menular? Nothing sophisticated. Bukan yang gimana-gimana. Verse 26 said they had sincere hearts. Mereka di ayat 46 mereka punya ketulusan hati. Simple, authentic faith. Iman yang sederhana, yang asli, yang nyata. Faith in action that spoke volumes. Iman yang dihidupi dan itu berbicara lebih luas. No pretense. Nggak ada kedok, nggak berpura-pura. Many of us when we are young, we are afraid. Oh, we are scared people will ask us questions we don't know. Kadang-kadang kita sebagai orang muda aduh takut nanti kalau ditanya orang kita jawabnya apa. I don't know apologetics. Saya nggak tahu berapologetika. These people, I think they didn't know also. Saya rasa orang-orang ini juga nggak tahu berapologetika. They just shared what they knew. Mereka hanya membagikan apa yang mereka tahu. And God was the one working in their midst. Dan Tuhan yang bekerja di antara mereka. And if our fellowships can do that, you know how many people can be added. Dan kalau persekutuan kita melakukan hal itu, bisakah kau bayangkan berapa banyak yang akan Tuhan tambahkan? They were contagious beyond the walls. Mereka
menjalar, menular, melebihi batasan-batasan. Verse 47 says, daily people were added. Ayat 47, tiap-tiap hari ada orang yang Tuhan tambahkan. It means daily people were not afraid to cut ties with their past and enter this new fellowship. Berarti hari demi hari ada orang yang berani untuk memutuskan hubungannya dengan keyahudiannya dan masuk ke persekutuan yang baru ini. And it was contagious ripples. Dan itu riak-riak yang terus The menular. influence, the impact, the Dampak, inspiration. pengaruh, inspirasi itu. This was not an inward looking community, it was outward. Ini bukan komunitas yang hanya memperhatikan ke dalam tapi mempengaruhi keluar. So the only reason we are together is to strengthen ourselves, Jadi alasan mereka bergabung bukan hanya untuk menguatkan diri, so that we can be outward looking. tapi juga dari di situ kita bisa berdampak buat orang-orang di Many of luar. our kelompok kecil does not behave like that. Berapa banyak kelompok kecil kita yang bersikap seperti ini. We live for ourselves. Kadang-kadang kita justru malah hidup untuk diri We want to sendiri. strengthen ourselves. Kita ingin menguatkan, memperlengkapi diri, That's not the main reason. tapi itu bukan alasan satu-satunya. So my question to us as we come to a close of this exposition. Karena itu pertanyaan saya di akhir pemaparan ini. Are we vibrant witnesses? Apakah kita saksi-saksi yang penuh semangat, penuh tenaga, penuh antusias? Are we alive? Apakah kita hidup? You know, sometimes we say, I can't be alive. Many bad things happen in my life. Mungkin kita sering berkata, saya nggak bisa mengalami yang hidup itu. Saya banyak mengalami hal buruk dalam hidup saya. Ada banyak hal-hal buruk. I don't dalam have hidup enough saya. for myself. Saya sendiri pun nggak cukup buat diri saya sendiri, belum bisa. My friends, Teman-temanku, don't you think God can work through that? tidakkah kau berpikir Tuhan sanggup bekerja di dalam dan melalui hal itu? I am standing here before you as a witness to Christ in a period where I'm grieving. Saya saat ini berdiri sebagai saksi Tuhan di mana saya sebenarnya juga sedang mengalami masa-masa berduka. My last living sister passed away in February. Kakak perempuan saya yang terakhir yang masih hidup itu meninggal Februari kemarin. My whole world has broken. Seluruh dunia saya hancur. I don't pretend to be happy. Saya nggak berpura-pura untuk senang. I am myself. Ya inilah diri saya. I tell God, I am weak and broken. Saya berdoa kepada Allah, Tuhan saya lemah, saya hancur. But even through that, the Holy Spirit can strengthen us and use us to touch lives. Tapi bahkan melalui hal seperti itu Roh Kudus bisa menguatkan dan menolong kita maju lagi dengan hidup kita. Just 3 weeks ago at Easter, one person who got baptized, it was because they saw our family, how we went through the grief. Paskah yang lalu ada satu orang dibaptis. Kenapa bisa dibaptis? Karena dia melihat bagaimana keluarga Miss Anet menghadapi, menjalani masa-masa berduka itu. No need to pretend to be strong. Gak perlu berpura-pura untuk kuat. But allow the Holy Spirit to move through Tapi us. izinkan Roh Kudus bekerja melalui hidup kita. I came here late last night because I flew in from Timor-Leste. Saya kemarin terlambat datang karena saya baru kembali dari Timor Leste. And you know, I stopped in Bali and the flight was delayed. Saya dari Timor ke Bali, tapi di Bali penerbangannya telat. You know the Christians in Timor-Leste? Kalian tahu orang-orang Kristen di Timor Leste? I'm always broken by their love for Jesus. Saya tuh selalu hancur hati ketika melihat justru kasih mereka. 99% of that country is Catholic. 99% negara itu penganut Katolik. But they are not pure Catholic. They also mix with
worship of ancestors, worship of everything else. Tapi nggak benar-benar Katolik, mereka bergabung dengan campur dengan menyembah nenek moyang, menyembah arwah. So when a person becomes a Christian and says, I want to follow Jesus, they will be stoned and chased out by their family. Jadi ketika ada satu orang yang berkata saya mau jadi orang Kristen, maka keluarganya itu akan mengejar, akan melempari batu, menghukum gitu ya, membunuh. Many of the students I know, they have been chased out by their families. Banyak mahasiswa tuh yang diusir, dimarahin gitu sama keluarganya. And yet their numbers keep growing. Tapi jumlah mereka terus bertumbuh. When one person says, I'm thinking of joining Christ, his friends will go with him to the village and all of them will get chased out together. Kalau ada satu orang yang berkata, aku mau jadi orang Kristen, maka teman-temannya itu nemenin dia ke desanya dan mereka akan ya sama-sama dimarahin, diusir, tapi bersama-sama. They get beaten up together. Mereka dipukuli, tapi tetap bersama-sama. This is amazing to me. Ini sangat mengagumkan buat Young saya. people. Orang-orang muda. From 13 years to 23 years. Dari umur 13 sampai 23. This is how they live their life. Itulah cara mereka menjalani hidup. And my young colleague, staff in Timor-Leste. Dan staf muda di Timor Leste. His name is Ameta. Namanya Ameta. He got chased out by his family. Dia pun juga diusir oleh keluarganya. But he kept going back into the village. Tapi dia tetap balik ke desanya. And now, although the family still doesn't believe, whenever there's problem, he's the one they call to come and pray for them. Tapi meskipun orang tuanya belum benar-benar percaya, tapi justru Ameta ini jadi orang yang kalau desanya ada masalah, dipanggil minta tolong doakan dia. And the church these young people belong to. Dan gereja di mana orang-orang muda ini It used to be a small church. awalnya itu cuma gereja kecil, No money, gak ada uang. but so attractive to students. Tapi begitu menarik buat And mahasiswa. can you imagine when the church is made up of mainly students, they are very poor. Bisa bayangkan kalau gereja isinya itu mahasiswa doang, itu gereja itu miskin. Because students don't have that much money. Mahasiswa kan nggak punya banyak uang. But I look at this church, Tapi saya lihat gereja every ini 3 weeks they go to mission trip to the district to share with their villages. tiap 3 minggu mereka melakukan perjalanan mission trip ke desa untuk melayani. Sometimes I have to tell them, don't forget you are a student, you have to study. Kadang-kadang saya sampai harus bilang, kamu jangan lupa kamu tuh mahasiswa, kamu perlu belajar juga. They are crazy because the Holy Spirit opens doors and brings people into their lives. Mereka bisa begitu gila karena Tuhan buka kesempatan, Tuhan bekerja di dalam mereka. I would like you to look at these next 2 videos I'm going to show you. Saya ingin mengajak kita lihat 2 video yang aku akan tunjukkan kepada teman-teman. This is in an orphanage. Ini di panti asuhan. There's this boy who always gets bullied. Ini ada anak muda yang selalu dibully. So by the time he finishes his bath, everybody's gone. Dia baru selesai mandi tapi semua udah pergi, semua sudah hilang. Are we a Join community the like that? Bernas Bowls for Apakah kita Humanity seperti cause. For every 10 kilograms you buy, 25 grams will go towards feeding orphans in Malaysia. I always leave this part so that you can laugh a bit. Saya selalu sengaja libatkan bagian terakhir itu ya supaya kalian bisa lihat The ketawa. second video. Video kedua. You translate.
Two friends. Two friends were walking through the desert. Dua teman berjalan At one melalui stage in their padang journey, pasir di they had an satu, argument, and one friend satu saat slapped the mereka other one in berantem the dan face. yang satu tampar The one who mukanya, got slapped yang was hurt. ditampar kesakitan, But without saying anything, tapi he nggak wrote in ngomong the apa-apa, sand, dia tulis di "Today pasir, my best friend hari slapped me ini in the teman face." terbaikku menamparku di muka. They kept on walking Mereka until terus they found berjalan an sampai mereka oasis, menemukan where they oasis decided to have dan a mereka di oasis itu mandi. The one who had been slapped got Yang stuck in the ditampar mud itu and started drowning. terjebak But di his friend pasir saved him. dan mulai tenggelam. After he had recovered from his shock, Tapi wrote on a stone, setelah dia selesai "Today shock, my best friend saved my life." dia menuliskan di batu, teman The friend terbaikku who slapped menyelamatkan and saved his best friend asked nyawaku. him, Nah, teman yang "After I menampar, hurt you, you wrote in the sand, and now setelah aku you write menyakitimu, in kamu stone. menulis Why?" di pasir, di The other tanah. friend replied, Teman yang lain "When berkata, someone hurts us, ketika we should write it seorang down in sand, menyakiti kita, kita where harus winds tulis of di forgiveness pasir. and raise it away. Karena angin But angin when itu someone akan does something good menghapus. for us, Tapi kalau ada we yang must menulis engrave it in ada stone, yang melakukan hal baik, kita where mesti no wind can tulis ever di erase it." batu supaya kita bisa terus And the ingat. moral of the story is, you should Pesan value moralnya, those whom you have kamu in your harus life more menghargai than mereka the yang things melakukan hal or baik the pride that you have daripada in your life. hal atau kebanggaan Cherish dalam your hidup. friendships and take care of Nikmati them. persahabatanmu, perhatikan mereka. This is Dare to Do Motivation. Thanks for watching. Stay Please blessed. laugh. You know, my friends, many of us leave our community because we are hurt. Banyak dari kita, teman-teman, meninggalkan komunitas karena sakit hati. Or like in the first video, we cannot be generous. Atau karena seperti video yang pertama gitu ya, kita nggak bisa bermurah hati kepada satu sama But if lain. you look at the Acts 2 community, they refuse to let each other go. Tapi kalau kita lihat komunitas Kisah Rasul 2, mereka menolak untuk meninggalkan satu They sama lain. even sold their possessions to offer it to everyone. Bahkan mereka menjual harta miliknya untuk membagikannya kepada orang-orang lain. Can you imagine 3,000 over people living together? Bisa bayangkan 3.000 orang hidup bersama. It's not a fairy tale. They would have fought. They would have had misunderstandings. Itu bukan dongeng, mereka bisa bertengkar, mereka bisa salah paham, mereka bisa bertengkar. But none of them left. Tapi tidak ada satu dari mereka meninggalkan. Will we learn to write in sand when somebody hurts us? Maukah kau belajar menulis di pasir ketika ada yang menyakiti kita? Or when somebody actually does something good for us, we write it on stone. Dan kalau ada yang melakukan hal yang baik, kita tulis di batu untuk kita ingat. And now I'm speaking to you. Dan sekarang saya berbicara kepada teman-teman. Are you alive to God witnesses? Apakah kamu saksi-saksi yang hidup bagi Tuhan? When you come together, Ketika kita berkumpul bersama, are you allowing God to nurture you, to know who He really is? apakah engkau mengizinkan Tuhan memelihara, mengasuh kita untuk kita bisa mengenal Dia? Are you allowing God to empower you, or are you doing things only in your own strength? Apakah engkau mengizinkan Tuhan menguatkan, memberdayakan kita, atau kita hanya melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita Are sendiri? we making space for God to work? Apakah engkau memberi ruang buat Tuhan untuk bekerja? Sometimes we fill everything with our own self and our own activities. God has no space to work. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita, dengan kekuatan kita, sehingga tidak ada ruang yang kita berikan kepada Tuhan untuk bekerja. Do we allow our groups to be God orchestrated? Apakah kita mengizinkan kelompok kita adalah kelompok yang dipimpin sang orkestra? That means when we come together, are we alert? Who is God showing us? Whom did we see? Who do we need to notice? Ketika kita berkumpul sebagai satu persekutuan, apakah kita peka melihat siapa yang Tuhan pertemukan, siapa yang ada di sekitar kita, siapa yang Tuhan izinkan kita bertemu? Let me tell you, in each of your campus, there is some open doors that you may not be looking at. Saya beritahu bahwa di kampusmu ada pintu-pintu yang terbuka, kesempatan-kesempatan yang sering yang tidak kita lihat. During COVID, I live in a low-cost apartment. Selama masa pandemi saya tinggal di apartemen apartemen murah. I live with people who work in construction, who work as laborers in hospitals. Saya tinggal bersama dengan pekerja, dengan orang yang bekerja di rumah sakit. During COVID, they didn't have work.
Dan karena pandemi mereka tidak punya pekerjaan. They're all foreigners. Mereka itu orang asing. They were from Bangladesh, Nepal, even Indonesians. Mereka itu dari Bangladesh, Nepal, bahkan ada beberapa dari Indonesia. And you know, our apartment is very small. 2 of us live in the apartment. We have no space for our things. Apartemen kita tuh sangat kecil. Ada 2 orang tinggal di apartemen kami dan itu aja barang-barang kami tuh kepenuhan. But you know, one day I was walking past an open door of apartment and I saw 20 men sitting in the hall. 20 men live in that small apartment. Dan tapi suatu kali saya keluar, saya buka pintu dan saya melihat ada 20 orang yang duduk di lorong tinggal di satu apartemen kecil No itu. work, no money, no food. Gak punya pekerjaan, gak punya uang, gak punya makanan. And God convicted my housemate and I, we are both staff workers of Perkantas, to actually ask our friends to donate rice, food, and many stuff. Tuhan menggerakkan saya dengan teman saya untuk bertanya kepada teman-teman dan minta mereka untuk memberikan beras, makanan. And you know, during COVID, it was very strict. You cannot have gathering of many people. Dan selama pandemi kan kita juga ketat ya, nggak bisa kumpul banyak orang seperti itu. But we will pack all the rice, everything in packets, and you know, people will come. First time we offered, 30 people came. Dan tapi kita jadiin pack-pack kecil gitu ya, dan ketika pertama kali kita bagikan ada 30 orang. Second, that evening was 70 people. Makin malam banyak lagi 70 orang. We didn't have enough, but we went out to buy. Kita nggak cukup itu yang tadi diberikan, jadinya kita mesti beli And tambahan. more friends send money. Dan banyak teman yang kemudian juga kasih uang. The next weekend we gave out to 100 people. Hari minggunya kita berikan sampai 100 orang. There were 200 people in the queue. 200 orang di ngantri. The next day we prepared for 300 people. There were 500 people in the queue. Kita siapin 300, yang ngantri 500. On the last feeding we fed about 600 people. Di hari terakhir itu kita bisa sampai kasih 600 orang. God is placing people right in front of us. Are you seeing the kairos? Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya, apakah kita melihat dan menyadari hal-hal itu? Because are you, second question, are you a witness which has broken down all walls? Pertanyaan saya yang kedua, apakah engkau dan saya adalah saksi-saksi yang meruntuhkan batas-batas, meruntuhkan dinding-dinding? There is a simple authenticity about you. Ada keaslian, ada otentisitas yang sederhana dari kita. There is a simple generosity about you. Ada kemurahan hati yang apa adanya, yang sederhana dari kita. There is an inclusivity about you. Ada semangat untuk melibatkan, inklusif di antara kita. Can I tell you what is the dream of Perkantas when we first started Perkantas? Bolehkah saya kasih tahu kepada teman-teman apa mimpi kita ketika pertama kali Perkantas berdiri? That our group will exist not for ourselves but for our non-members. Bahwa kelompok kita, komunitas kita itu hadir bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi justru untuk mereka yang belum atau bukan jadi anggota. Every time we had small group, setiap kali kita dalam kelompok kecil, we will always put an extra chair. Kita selalu taruh ada bangku kosong tambahan. To remind ourselves there's somebody who is not here yet and we should be looking for that person. Untuk mengingatkan kita masih ada orang yang bisa datang yang belum bergabung sama kita dan kita tidak melupakannya. I just like to invite you to take a moment to reflect. Karena itu saya ingin mengajak teman-teman untuk ambil waktu sejenak merenungkan about your own group. Tentang kelompokmu, komunitasmu. You don't have to answer question by question, but as a whole. Teman-teman gak perlu jawab pertanyaan satu-satu begitu, tapi jawab dengan keseluruhan juga. The questions are something like this. Pertanyaannya adalah seperti ini. What kind of witness have you been? Hot, cold, vibrant, unexcited? Saksi seperti apa yang
teman-teman sedang hidupi? Apakah teman-teman sedang panas, sedang dingin, sedang bersemangat, atau sedang tidak lesu, sedang tidak Your bersemangat? small group, what kind of togetherness do you have? Kelompok kecilmu, kebersamaan seperti apa yang kamu miliki? Who is the community you belong to, you pour yourself into? Komunitas seperti apa yang kepadanya kamu curahkan, kamu berikan waktu dan hidupmu? What is your community strong in? Apa kekuatan komunitasmu? What is your community's weakness? Apa kelemahan komunitas? What stops you from being real or authentic? Apa yang menghentikanmu untuk menjadi kelompok yang nyata, yang What stops you from being free or generous? apa yang menghentikan kita untuk menjadi orang-orang yang bebas dan bermurah hati buat sesama? Think about all these things as a whole, about who you are and your small group. Pikirkan secara keseluruhan pertanyaan ini untuk mengetahui seperti apa kondisi kelompok-kelompok And if kita. you have, what page is it in the book? Dan kalau ada lembar kosong di buku Eksposisi 1. eksposisi di catatan, Yeah, please just think about these things and put down some things that God is speaking to you. tolong coba pikirkan dan coba catat 1-2 hal yang Tuhan ingatkan kepadamu tentang komunitas kita, kelompok kecil kita. Ask God to make you like the X community, X2 community. Mari doakan, minta kepada Tuhan kiranya kelompok kita menjadi kelompok Kisah Rasul 2. Komunitas Kisah Rasul 2. My friends, Teman-teman, the Lord is going to continue speaking, Tuhan akan terus berbicara kepada kita. and the Holy Spirit is the divine orchestrator. Dan Roh Kudus adalah sang pemimpin yang sejati, yang Not ilahi. just 2,000 years ago, but now in your campuses. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu yang kita lihat ceritanya, tapi sekarang di kampus kita. Will you go? Maukah engkau pergi? This is just a song for you to Ini adalah lagu untuk kita bisa receive as a call. terima, hayati sebagai panggilan untuk kita. There is a candle Will you be a candle? every soul, Maukah engkau dan saya menjadi some brightly burning, and some dark and cold. And there is a spirit. If your candle is gone out, would you ask the Spirit to fill you? ketika lilinmu mungkin mati, maukah kau meminta Roh untuk menyalakan kembali? Makes his own. Carry your candle. Will you take your candle and run into the darkness? Maukah kamu membawa lilinmu dan berlari ke kegelapan? Seek out all kinds of people. Mencari berbagai macam orang. Your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take There is a world out there that is waiting for light. Ada dunia yang menantikan cahaya untuk menerangi. My friends, Teman-temanku, no turning back. jangan mundur. We are witnesses who cannot turn back. Kita adalah saksi-saksi yang tidak dapat berbalik. Keep looking at Jesus who will Teruslah give mem- us the strength. Teruslah memandang kepada Yesus yang memberikan kuasa. Keep reflecting Jesus Terus cerminkan Yesus as witnesses. sebagai saksi.
Be Jesus daring. Mari menjadi orang-orang yang berani untuk Yesus. Pour out your life. Curahkan hidupmu. Because God will give you back much more than you give Him. Kan Tuhan sanggup berikan lebih banyak dari apa yang kita berani berikan kepada Dia. So Father, we ask you to hear our prayers. Karena itu Bapa, kami memohon Kau mendengar doa kami. Make us candles in the darkness. Jadikan kami lilin di tengah kegelapan. Make our community alive with your Holy Spirit. Jadikan komunitas kami hidup oleh Roh-Mu. And let us move out into the darkness. Dan kiranya kami bisa bersama-sama bergerak dalam menuju kegelapan. Convict our hearts, Lord. Yakinkan hati kami ya In Tuhan. Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami Amen. berdoa. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan sharing menggunakan Mentimeter. Teman-teman boleh persiapkan handphonenya. Ya, tidak dapat dipungkiri memang kondisi kelompok kecil, persekutuan di PMK saat ini kita mungkin bisa sama-sama tahu sedang menurun baik secara kuantitas maupun kualitasnya. PKK kebingungan, AKK kebingungan, si kakak kebingungan dalam membangun relasi maupun mempersiapkan pertemuan kelompok kecil. Tadi kita telah melihat karya Tuhan bagi jemaat mula-mula. Teman-teman, saat ini mari coba pikirkan apa yang ingin kamu usahakan, doakan ataupun pernah nikmati dalam persekutuan. Mari gunakan waktu ini berbagi dalam Mentimeter, tuliskan 1-2 kata agar bisa dibaca oleh teman-temanmu. Misalnya tertawa bersama, doa bersama, menangis bersama, berbagi makanan, bersaksi bersama, atau apapun yang mungkin terlintas di pikiran teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke menti.com. Lalu bisa masukkan kode 7863 9349. Ya, aku persilakan teman-teman untuk boleh mengisi 1 atau 2 kata yang bisa didoakan, bisa diusahakan atau dinikmati dari persekutuan. Ya, ada kehangatan, bergandengan tangan, bertumbuh bersama, hangat, inklusivitas, sharing bersama, bertumbuh bersama, makan bersama, pingin ketemu, belajar saling mengerti, menangis bersama, peduli, saling hangat. Ini menangis bersama agak lebih besar ya, berarti ada yang menangis bersama input lebih banyak gitu ya. Mengasihi, peduli, bertumbuh bersama. Bertumbuh bersama udah mulai lebih dominan. Reaching out, ingin saling peduli, keintiman, tidak dihakimi, saling terbuka, saling berbagi, menyadari komitmen, belajar firman bersama, saling mendukung, nongkrong, mengaku dosa bersama, ketawa bersama, menolak untuk meninggalkan, saling merangkul, belajar saling mengerti, curhat bersama. Ya, kiranya Tuhan mendengar doa dan harapan kita yang sepertinya masih terus berlanjut begitu. Kita akan menyanyikan lagu Bertumbuh Dalam Kasih. Nanti di akhir ada kata-kata dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Teman-teman juga boleh sebagai doa kita mengganti kata gerejanya menjadi PMK-nya. Bisa juga seperti itu, dan Tuhan dimuliakan melalui PMK-nya begitu ya. Berbagi kasih, sehati dan sepikir. Kiranya ini menjadi langkah bersama kita meresponi firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu sebagai saudara seiman. Sebagai saudara seiman di dalam Tubuh Kristus menyerahkan seluruh hidup dan
persekutuan yang bersaksi bagi kerajaan Allah. Bersekutu dengan hati yang berkobar, langkah yang teriring doa dan pengharapan. Mari berdiri. Mari kembali mengusahakan dan menyatakan komitmen kita untuk mengusahakan pekerjaan Allah. We'll walk the land with hearts on fire and every step will be a prayer. Mari dengan penuh ketulusan hati kita nyanyikan lagu ini dari Allah. Tuhan, inilah doa, inilah kerinduan kami, dan kami menyerahkan sisa hari ini. Teruslah berbicara kepada kami, teruslah nyalakan, kobarkan hati kami. Di dalam PA kelompok, di dalam diskusi, di dalam sharing kami di satu sama lain. Teruslah berbicara Tuhan sepanjang hari ini. Terus arahkan kami, pimpin kami Roh Kudus. Dan kami rindu, yang kami pujikan, yang kami renungkan melalui firman, itu boleh nyata kami perjuangkan di dalam kasih dan anugerah Tuhan.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk dan mengambil waktu teduh.